Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel ini. Ya jadi pada kali ini, pada video ini kita bakalan membahas sebuah perusahaan developer yang sangat-sangat sukses, sangat-sangat besar. Mungkin beberapa dari kalian udah pada tahu tentang perusahaan tersebut. Dan nama perusahaannya adalah Tencent Holdings Ltd, atau mungkin beberapa dari kalian lebih mengenalnya dengan nama Tencent Games mungkin. Jadi pada pembahasan kali ini kita bakalan membahas tentang apa itu Tencent dan apa saja produk-produk Tencent, kemudian berapa penghasilan Tencent dan dari mana Tencent mendapatkan penghasilan itu. Jadi banyak banget yang bakal kita bahas pada video kali ini. Apa itu Tencent? Jadi Tencent merupakan vendor video game terbesar di dunia, sekaligus salah satu perusahaan yang paling bernilai secara finansial. Jadi Tencent tuh gedenya minta ampun. Tencent juga adalah sebuah perusahaan di balik aplikasi WeChat yang mengalahkan posisi Facebook dalam hal nilai valuasi perusahaan. Jadi kalau misalnya kalian biasa ngeliat-liat iklan di YouTube, mungkin ada iklan aplikasi WeChat. Nah, aplikasi WeChat itu merupakan salah satu aplikasi buatan dari Tencent ini. Tencent didirikan oleh Ma Huateng, Zhan Xidong, Xu Zhenye, Chen Yidan, dan Zheng Liqing pada November 1998 sebagai Tencent Inc. Nah, Ma Huateng atau juga yang dikenal sebagai Pony Ma adalah salah satu pendiri utama Tencent dan saat ini menjabat sebagai CEO dan juga ketua konglomerat dari Tencent. Kantor pusat Tencent atau biasa disebut juga dengan Tencent Holdings Limited berlokasi di Shenzhen, Tiongkok, sebuah wilayah yang menjadi pusat teknologi di China. Gedung dan fasilitasnya tak diragukan lagi. Apa saja produk-produk Tencent? Berikut adalah produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan Tencent. Yang pertama ada mesin pencari, kemudian ada musik, pesan singkat. Pesan singkat di sini contohnya seperti tadi aplikasi WeChat tadi. Kemudian ada perangkat lunak antivirus. Jadi Tencent juga membuat aplikasi atau sistem untuk antivirus. Kemudian ada juga kecerdasan buatan, portal web, produksi film, dan game. Nah, kalau game di sini nih Tencent lebih banyak yang mengenal ya mungkin. Dan juga pada pembahasan video kali ini kita bakalan lebih fokus ke game ya, bukan ke produk-produk lainnya. Jadi kita bakalan fokus ke Tencent Games. Apa saja sih produk-produk dari Tencent Games? Banyak sekali produk-produk dari Tencent Games. Bahkan pendapatan terbesar atau pendapatan paling banyak dari perusahaan Tencent itu dari developer game ini. Jadi Tencent kan memiliki banyak sekali produk-produk ya. Contohnya tadi ada musik, ada pesan singkat, ada produksi film. Nah, tapi sekitar 40% dari total pendapatan produk itu yang paling tinggi itu dari games itu. Jadi makanya itu Tencent tuh lebih berfokus ke games. Sekarang mari kita lihat games-games yang telah dibuat atau dikembangkan oleh Tencent. Sebenarnya ada banyak sekali sih games-games yang dibuat atau dikembangkan oleh Tencent. Tapi mungkin kita bakalan bahasnya beberapa saja ya. Mungkin kita bahas yang terkenal atau populer untuk zaman sekarang. Oke, langsung aja kita ke game yang pertama. Jadi game yang pertama adalah Path of Exile. Jadi Path of Exile ini merupakan game ARPG yang merupakan salah satu game yang paling disukai mungkin. Permainan yang dikembangkan oleh Grinding Gear Games ini dirilis pada tahun 2013 dan langsung melejit. Alhasil dua publisher ternama, Garena dan Tencent Games ikut ambil bagian dalam pemasaran Path of Exile ini. Jadi Tencent tuh gak hanya menciptakan sebuah games ya, jadi dia juga bisa menjadi sebuah publisher gitu.
Arena of Valor atau AOV. Ya, ini dia game MOBA saingan Mobile Legends dan Heroes Evolved yang cukup terkenal di Indonesia. Makanya mungkin beberapa dari kalian udah tahu mungkin tentang game AOV ini. Usut punya usut, AOV merupakan versi luar negeri dari King of Glory. Nah, King of Glory merupakan game asal Tiongkok yang dikembangkan langsung dan diterbitkan langsung oleh Tencent. Sementara untuk AOV, Tencent bekerja sama dengan Garena untuk penerbitan di kawasan Asia Tenggara dan seluruh dunia. PUBG Mobile, ya ini dia game yang sangat melambangkan Tencent sekali. Kayaknya hampir orang-orang tuh tahu Tencent tuh gara-gara PUBG Mobile ini. Sebab di Indonesia itu PUBG Mobile tuh sangat banyak peminatnya. Selaku penerbit PUBG Mobile, Tencent meraup pendapatan yang jumlahnya luar biasa besar. Di hampir pendapatan terbesar dari Tencent Games ini merupakan dari PUBG Mobile. League of Legends. Ya, mungkin banyak dari kalian yang udah tahu tentang game ini. League of Legends merupakan salah satu MOBA tersukses di dunia. Memang League of Legends itu bukan dikembangkan oleh Tencent, melainkan Riot Games. Tapi faktanya Riot Games telah sepenuhnya diambil oleh Tencent pada tahun 2015. Alhasil kepemilikan LOL atau League of Legends kini berada di tangan Tencent, meski masih mempertahankan nama Riot Games. Oke, game yang selanjutnya adalah Clash of Clans. Loh, kok Clash of Clans masuk dalam game Tencent? Bukannya Clash of Clans tuh buatan dari Supercell ya? Ya, serupa dengan Riot Games, sekitar 84% saham Supercell atau pengembang game Clash of Clans dan Clash Royale telah diakuisisi Tencent di tahun 2016. Sumber pendapatan Tencent. Jadi pendapatan Tencent itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama pendapatan dari penjualan game berbayar. Penjualan game berbayar itu apa sih? Penjualan game berbayar itu jika kita ingin memainkan game tersebut atau ingin mendownload game tersebut, kita tuh harus membayar terlebih dahulu untuk bisa memainkan game tersebut. Contoh kayak harga game PUBG PC ya, yang original di Steam itu harganya bisa sampai 290.000. Itu satu game doang, dan itu hanya satu orang yang unduh. Bayangin kalau misalnya yang unduh itu bisa 1.000 orang aja, itu udah banyak banget. Makanya pendapatannya gede banget. Pendapatan yang kedua adalah dari in-app purchase atau pembelian di dalam aplikasi. Jadi kita mengunduh aplikasinya atau gamenya itu secara gratis. Kita memainkannya itu secara gratis. Tetapi jika kita ingin membeli item-item di dalamnya, contohnya kayak skin atau mungkin misalnya senjata-senjata yang skin senjata yang baru, nah itu kita harus melakukan pembayaran. Contoh aja ya, misalnya kayak PUBG Mobile, itu tuh hampir setiap bulannya tuh ada event, dan untuk event-eventnya itu bisa menghabiskan banyak sekali uang. Contoh kayak yang kemarin event Pharaoh yang skin bajunya doang, satu set skin bajunya itu tuh bisa sampai belasan juta hanya untuk satu skin doang. Nah, itu salah satu pendapatan dari Tencent juga. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa sih pendapatan Tencent dalam setahun? Dilansir dari hybrid.co.id, pendapatan dan keuntungan Tencent tetap mengalami pertumbuhan dan kenaikan di tengah pandemi saat ini. Padahal yang kita tahu di pandemi ini kan apa-apa jadi susah ya kan. Banyak orang yang tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan biasa gitu. Tapi pendapatan Tencent tetap mengalami kenaikan. Tencent baru saja mengumumkan laporan keuangannya untuk periode Q1 2020 dalam 3 bulan pertama. Jadi sekitar bulan Mei, bulan 3 kan.
pendapatan bersih mereka mencapai 108,1 miliar yuan atau sekitar 227 triliun rupiah, naik 26% jika dibandingkan dengan pendapatan bersih pada tahun 2019. Wow, 227 triliun itu banyaknya minta ampun. Nah, untuk sedikit info untuk PUBG sendiri, PUBG berhasil menyumbang pendapatan untuk Tencent sebanyak 3,5 miliar US dollar atau sekitar 52,3 triliun rupiah dari berbagai macam game. Dan itulah pendapatan dari Tencent, dan itu hanya Tencent Games ya, hanya pendapatan dari Tencent yang menjadi developer games, belum dari produk-produk lainnya lagi. Oke, jadi pesan moral yang dapat diambil dari Tencent ini adalah kita jangan menyerah, jangan merasa wah aku nggak mungkin bisa buat game kayak gini, wah aku nggak mungkin bisa jadi developer game kayak gini. Jangan, kalau misalnya itu udah merupakan hobi kalian atau mungkin udah merupakan passion kalian, mungkin tetap terus diasah skillnya. Mungkin suatu saat kalian bisa jadi sebesar ini gitu. Termasuk diri saya mungkin. Ya itu aja, ya segitu aja dari video ini. Mohon maaf kalau misalnya videonya agak nggak jelas karena ini saya pemula sekali. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Like, ride with me if you're right.